Selamat pagi, saya Dr. Kristi Evianti, spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran IPB. Kali ini kita akan mendemonstrasikan mengenai pemeriksaan fisik umum. Selain anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik yang teliti dan baik akan sangat membantu dalam penegakan diagnosis. Seluruh pemeriksaan fisik selalu memperhatikan kenyamanan pasien dan harus selalu menutup bagian yang tidak diperiksa agar pasien merasa nyaman. Perhatikan juga apakah pasien tampak kesakitan dan harus selalu bertanya apakah pasien bersedia untuk kita periksa. Saat pasien dipersilakan masuk, sudah kita nilai bagaimana cara berjalan pasien, keadaan gizi pasien secara umum, dan taksiran umum pasien. Apakah pasien terlihat gelisah atau tidak? Selamat pagi, Pak. Pagi, Dok. Dengan Pak Budi. Iya, betul, Dok. Pak Budi tanggal lahir berapa, Pak? Saya lahir tanggal 8 Mei tahun 1998. Baik, Pak. Tinggalnya di mana, Pak? Saya tinggal di Dramaga, Dok. Baik. Pada pasien ini, secara keseluruhan, pasien tampak berumur 20-an tahun, tidak gemuk, tidak tampak sakit, dan tidak tampak gelisah. Pada pasien yang sadar penuh atau disebut kompos mentis, penilaian sudah dapat dilakukan sejak awal pasien masuk ke tempat praktek. Untuk pasien dengan penurunan kesadaran, tingkat kesadaran dinilai mulai saat pemeriksaan jasmani umum dengan skala koma Glasgow. Seperti sebelumnya, maka setiap prosedur pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan abdomen, pemeriksaan umum, ataukah pemeriksaan toraks, kita harus melakukan cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Pada pemeriksaan fisik jasmani umum, kita nilai kondisi gizi pasien, apakah gemuk, kurus, ataukah sedang. Pada pemeriksaan gizi yang lebih terperinci dapat digunakan perbandingan antara tinggi badan dan berat badan dengan memakai indeks Broca ataupun rumus BMI. Selanjutnya, dinilai keadaan kulit, apakah tampak pucat, apakah ada sianosis, ataukah ada kekuningan pada pasien-pasien yang memiliki gangguan hati atau ikterik. Kemudian dicari lesi kulit. Apakah ada strie, apakah ada bula, apakah ada ekimosis. Pada pasien ini, kulitnya berwarna sawo matang, tidak ditemukan kelainan kulit, tidak ditemukan tanda-tanda deformitas. Selanjutnya, kita nilai keadaan rambut. Pertumbuhan rambut tampak normal, tidak berlebihan, juga tidak kurang. Kemudian kita nilai wajah, apakah simetris, apakah ada deformitas. Kita nilai juga bentuk dan rambut pada alis, apakah ada kelainan. Pada mata, apakah ada strabismus, konjungtiva tampak merah, atau ada deformitas antara mata kanan dan mata kiri. Pada hidung juga dapat dinilai apakah ada deformitas. Selanjutnya pada mulut, pada bibir juga dapat kita nilai apakah ada lesi atau ada massa. Pada pasien ini tidak ditemukan ada kelainan pada bagian wajah dan rambut. Selanjutnya kita nilai juga turgor kulit. Turgor kulit dinilai dengan melihat dan mengangkat sedikit bagian kulit perut atau dada, kemudian kita lepaskan. Bila kembali secara cepat, artinya turgor kulit baik. Turgor kulit dilakukan untuk menilai bila ada tanda-tanda dehidrasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening kita nilai apakah ada pembesaran. Bila ada pembesaran, dinilai apakah mobile atau terfiksir, apakah soliter atau berkelompok, juga kita nilai
pembesaran kelenjar getah bening pada bagian aksila, kanan dan kiri. Juga kita nilai pada bagian inguinal kanan dan inguinal kiri. Selanjutnya kita nilai secara lebih terperinci dari bagian wajah dan bagian kepala. Pada rambut kita nilai apakah rambutnya ada botak, mudah rontok, ditarik sedikit, ataukah lebih sedikit pertumbuhannya atau pertumbuhannya tidak merata. Selanjutnya diperiksa apakah ada edema di bagian wajah, di bagian palpebra, atau di bagian wajah yang lain. Selanjutnya kita nilai sinus pada bagian wajah. Apakah ada tanda-tanda inflamasi di mana bila kita tekan, maaf Pak Budi, sakit? Tidak. Punten, sakit? Enggak ada. Kita lakukan tekanan ringan, kita lakukan ketukan ringan. Ada yang sakit? Enggak ada. Baik. Pada pasien ini tidak ditemukan kelainan pada bagian sinus dan rambut. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan secara lebih terperinci pada bagian wajah. Kita lakukan pemeriksaan pada mata, kita perhatikan apakah bentuk mata simetris, apakah ada edema pada palpebra. Kita lihat juga dari samping. Kemudian pasien diminta untuk menutup mata, tolong tutup mata Pak, membuka mata, dibuka matanya. Kemudian kita nilai juga sklera dan konjungtiva. Maaf Pak, boleh lihat ke atas. Oke, boleh lihat ke bawah. Pada pasien ini, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik. Pada pemeriksaan sklera, kita harus melakukan pemeriksaan di bawah cahaya alami. Kemudian kita nilai juga tekanan bola mata. Boleh merem Pak? Kita nilai dengan membandingkan mata kanan dan kiri. Buka. Maaf. Kita tekan-tekan sedikit dan dibandingkan. Pada pasien ini tidak ada kelainan pada tekanan bola mata. Kemudian kita lakukan pemeriksaan mata pasien dengan pemeriksaan lampu sorot. Dinilai apakah ada seroftalmia, apakah ada ulkus, apakah ada katarak. Dinilai juga apakah refleks cahaya kanan dan kiri langsung maupun tidak langsung sama persis. Pada pasien ini refleks cahaya baik, pada lensa mata tidak ditemukan kondisi katarak. Untuk penilaian visus pada pasien, kita dapat melakukan pemeriksaan Snellen chart. Namun pada pemeriksaan bedside secara sederhana, kita dapat menanyakan pada pasien apakah dapat membaca tulisan yang terlihat di sekitar ruangan. Bapak, maaf itu bacanya apa Pak? Ruang. Baik. Selanjutnya untuk telinga, kita lihat dari inspeksi apakah ada tofus, ada massa, bentuknya apakah simetris telinga kanan dan kiri. Kemudian kita nilai juga liang telinga dengan sedikit menarik telinga ke atas, ke belakang. Apakah ada cerumen, apakah tampak benjolan atau massa. Dan kita juga menekan prosesus xiphoideus. Apakah ada massa atau ada nyeri tekan? Ada sakit Pak? Enggak ada. Tidak. Pada hidung kita nilai pada inspeksi apakah ada deformitas seperti misalnya saddle nose yang ditemukan pada penyakit kusta. Apakah ada deviasi septum? Apakah ada pembesaran konka? Atau tanda-tanda inflamasi yang lain. Pada bibir dan gigi geligi serta langit-langit mulut, semua kita nilai apakah ada scar, apakah ada vesicle, apakah ada kelainan dari gigi geligi. Pada bagian langit-langit mulut, apakah ada kelainan. Pemeriksaan rongga mulut terakhir diakhiri dengan pemeriksaan tonsil. Apakah ada pembesaran,
berapa pembesarannya, apakah ada tanda-tanda peradangan, apakah ada detritus. Ya. Pada pemeriksaan leher, kita nilai lagi, diinspeksi apakah ada massa, ada benjolan, ada pulsasi yang abnormal, ataukah ada pembesaran vena. Pemeriksaan kelenjar tiroid dilakukan dengan posisi pasien duduk. Dinilai apakah ada pembesaran kelenjar tiroid dengan cara meraba kelenjar tiroid. Pasien diminta untuk menelan. Mohon menelan, Pak. Ya. Kita nilai apakah ada pembesaran, apakah difus atau noduler, apakah ada nyeri tekan. Kemudian kita dengarkan juga apakah ada bruit yang terdengar bila ada pembesaran. Pada pasien ini, kelenjar tiroid tidak membesar, tidak ditemukan bruit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan vena jugularis. Dapat dilakukan pemeriksaan pada vena jugularis eksterna. Posisi pasien diposisikan sedemikian rupa membentuk sudut 30 derajat agar vena jugularis eksterna tampak. Pada pasien-pasien dengan gagal jantung kanan, vena jugularis akan terisi penuh, sehingga diperlukan untuk menaikkan kepala pasien lebih tinggi, dan pada pasien-pasien yang tidak tampak vena jugularisnya dapat kita turunkan kepalanya. Pada pemeriksaan ini juga sekaligus dilakukan pemeriksaan apakah ada kaku kuduk. Pada pemeriksaan vena jugularis, kita posisikan juga kepala pasien agar venanya tampak. Dilakukan pembendungan dimulai dari bagian dekat klavikula sehingga vena jugularis terisi, kemudian dibendung di atas di bagian bawah mandibula sehingga vena jugularis tampak. Kita lepas penekanan pertama dan kita lihat pengisiannya. Tentukan batas pengisiannya. Boleh diberikan tanda. Nah, ditentukan jarak pengisian vena jugularis ke atrium dengan bidang acuan. Setelah kita menentukan pengisian vena jugularis, kita tentukan garis acuan melewati angulus ludovici sejajar dengan bidang horizontal. Maaf Mas, masih ini. Kemudian ditentukan titik pengisian vena jugularis tadi, lalu diukur jaraknya dengan garis acuan. Jaraknya adalah 2 cm. Pada pasien ini, tinggi JVP adalah sebesar 5 kurang 2 cm air. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan anggota gerak. Dari keempat anggota gerak, kita nilai apakah ada deformitas, apakah ada tanda-tanda asimetri, apakah ada scar, apakah ada massa, apakah ada eritem, apakah ada ulkus. Kemudian kita lihat juga, kita nilai juga palpasi dari arteri. Yang kita nilai adalah arteri radialis, arteri brachialis, arteri dorsalis pedis, kemudian arteri poplitea. Pasiennya diminta untuk menaikkan celananya. Kemudian arteri femoralis. Dinilai kanan dan kiri sama atau tidak. Kemudian pada pemeriksaan ini dinilai juga apakah ada pulsus defisit, di mana frekuensi nadi radialis berbeda dengan frekuensi denyut jantung yang diukur dengan menggunakan stetoskop.
Kita nilai juga konsistensi otot. Apakah ada atrofi? Apakah ada hipertrofi? Apakah normal? Semua dilakukan pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Kemudian kita nilai juga kekuatan otot. Pasien kita minta untuk melawan tahanan tangan pemeriksa. Pak Budi, naikkan tangannya ke atas, saya tahan, ditahan ya. Oke, ke bawah, ke bawah. Oke, kakinya naik ke atas, tahan. Oke, maaf Pak, nanti ditendang ya, tendang. Oke, lakukan untuk tangan kanan dan tangan kiri serta kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan kekuatan genggaman. Pak, saya tarik, Bapak narik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke. Satu lagi. Ya. Oke. Pada pasien ini kekuatan otot motorik kita nilai 5, 5, 5, 5. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan refleks sederhana dan refleks patologis yang akan didemonstrasikan pada video yang lain. Pemeriksaan proprioseptif dilakukan dengan menggetarkan garpu tala dan meletakkannya di bagian tulang yang keras, misalnya malleolus medius. Terasa Pak? Terasa dok. Baik. Pemeriksaan gerak dan sikap dapat kita lakukan dengan menggerakkan jari ke atas atau ke bawah dan meminta untuk pasien merasakannya. Pak Budi, ini saya gerakkan, Iya, terasa dok. ya? Kerasa dok. Ke atas atau ke bawah ini? Ke atas dok. Baik. Ini kemana Pak? Ke atas dok. Baik. Ini kemana Pak? Ke bawah dok. Baik. Ini kemana Pak? Ke atas dok. Ya. Ini ke? Ke atas dok. Baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tes Rine. Pemeriksa menggetarkan garpu tala dengan ringan, kemudian diletakkan di processus mastoideus. Bila sudah tidak terdengar, sudah nggak kedengaran Pak? Terdengar. Masih. Bila sudah tidak terdengar, kemudian diletakkan di depan telinga pasien sampai tidak terdengar lagi oleh pasien. Kemudian untuk tes Weber kita lakukan dengan menggetarkan ringan garpu tala dan meletakkan pada dahi pasien. Apakah sama kanan dan kiri, Pak? Sama. Demikian tadi demonstrasi pemeriksaan umum yang telah kita lakukan. Pada pemeriksaan fisik, meskipun tadi urutannya memang sesuai dengan urutan, namun pada prakteknya tetap kita harus memperhatikan kenyamanan pasien agar pasien tidak berubah posisi terlalu sering. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih.